Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih, berkata Imam Al-Faqih, pengarang kitab ini, yakni Imam Abul Lais As-Samarqandi, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Syaribul khamri al-madbukhi a'zamu dhanban wa isman. Syaribul khamri, orang yang minum khamr, al-madbukhi, yang diproses, yang dimasak, a'zamu, lebih besar apanya, dhanban, dosanya, wa isman, dan kesalahannya. Min syaribil khamri, daripada orang yang minum khamr yang berasal dari alam, yang tidak diproses. Lianna syaribal khamri, karena bahwasanya orang yang minum khamr yang tidak diproses, yakunu, adalah baginya asiyan, termasuk orang yang berbuat maksiat, wa fasiqan, dan dia menjadi orang fasik. Wa man, dan siapa orang syariba, yang minum al-madbukhi, minuman yang diproses, seperti jenis-jenis minuman yang sudah dilabel, yakhafu, dikhawatirkan, ayyasira kafiran, khawatir ia menjadi kafir. Lianna syaribal khamri, karena orang yang minum khamr, muqirrun, mengakui, orang yang meminum khamr yang diproses, muqirrun, mengakui, bi annahu yashrabul khamra, bahwasanya dia telah minum khamr. Wa huwa haramun, padahal itu haram hukumnya. Wa syaribul madbukhi, dan orang yang meminum khamr yang diproses, yashrabul muskiri, dia dengan sengaja minum yang memabukkan. Wa yarahu, dan ia berpendapat halalan, halal hukumnya. Wa ajma'al muslimuna, sedangkan orang-orang muslim telah sepakat anna syarbal muskiri haramun, bahwasanya minuman yang memabukkan itu haramun, haram hukumnya, qaliluhu, sedikitnya, wa kasiruhu, dan banyaknya. Fa idza istahalla, maka apabila seseorang telah menghalalkan, ma huwa, ma apa-apa, huwa, yang dia, haramun, haram hukumnya, bil ijma'i, secara sepakat oleh para ulama, sara, jadilah ia kafiron, orang kafir. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih tentang syaribul khamr, minuman khamr. Minum khamr atau barang-barang yang memabukkan itu ada yang memang murni dari alam, ada yang sudah diproses. Yang murni dari alam, ya yang lalu sudah kita bahas, ada kecubung, ada gadung, ada mungkin sari tebu, atau ya zaman dulu namanya tuak, ya itu masih alami, sari tape, ya, yang diapain gitu jadi mendem, ya. Maka sebutannya mendem, ya. Orang yang minum minuman yang asli dari alam sebutannya mendem, ya. Nah, padahal itu hukumnya haram, tetapi lebih ringan, ya, lebih ringan dosanya, sebab bahwa minum-minuman yang seperti itu memang dari alam, mungkin karena kebiasaan, ya, sehingga dia tahu bahwa itu maksiat,
itu fasik, itu perbuatan buruk, tapi dia masih beriman, dia masih sholat, tapi mabok, mendem, sehingga disebutnya ya muslimun fasikun, orang Islam tapi fasik karena berbuat dosa. Seperti zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini jenaka atau tukang gelucu lah. Kan kadang ada teman kita, ya, kalau nggak ada dia sepi, tapi kalau ada dia ngumpul, itu ada aja lawakannya. Nah ini Nuaiman ini tukang ngelawak, sehingga kalau Rasulullah nggak ketemu dengan Nuaiman itu kesepian. Tapi sayang Nuaiman ini tukang mendem, sudah Islam ya, tapi masih mendem, masih mabok ya. Dan dia maboknya nggak di pasar-pasar, nggak di sembarang tempat ya. Ya sengaja ya, itu apa, anggur yang buatan dia dikantongi ya. Ntar habis sholat, habis apa ya, tahu-tahu minum gitu. Kalau ketahuan Rasulullah ya ditakzir ya, dihukum ya, dihukum dengan dipukul berapa kali misalnya. Tapi sholat dekat sama Rasulullah ya, tapi mendem ya. Ini kan aneh ya. Karena memang itu awal-awal Islam. Dan Nuaiman ini orangnya jenaka ya, seneng guyon ya. Ada orang dagang makanan lewat, dipanggil, "Bang, pesen makanan nih, ada 5 orang tuh." Pesen aja, dimakan. Nuaiman, ya Rasulullah, ya sahabat-sahabat yang lain. Nah orangnya kan nungguin, misalnya beli apa itu, bubur kacang hijau ya, atau beli makanan lain, orangnya nungguin. Rabi makan ya. Dia ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, tuh yang dagang nungguin." Lah ya udah, kalau nungguin ya sono balikin tuh barang-barangnya. Belum dibayar ya Rasulullah gitu. Jadi akhirnya dia yang pesan, yang bayar Rasulullah. Itu Nuaiman. Tapi Rasulullah seneng kalau nggak ada Nuaiman, Rasulullah kesepian, padahal mendem. Nah itu disebutnya adalah asin ya, orang yang berbuat maksiat, dan fasikon, dia melakukan perbuatan fasik. Masih Islam, masih beriman, tapi fasik. Sehingga dalam keterangan ini, orang yang mendem model begini masih ringan dibanding dengan orang mendem mabok dengan minum-minuman khususnya yang sudah bermerek. Ya misalnya anggur kolesom apa ya, apa anggur apa itu ya, topi miring misalnya ya. Di situ memang ada apa, ada judulnya ya, minuman menyehatkan itu ya, minuman segar menyehatkan ya, ya. Atau minuman penghangat. Ada nggak tulisannya di situ haram? Nggak ada ya. Kalau nggak ada tulisannya haram, logikanya berarti halal kan begitu ya. Ya. Makanya kan kemudian oleh Majelis Ulama Indonesia yang sudah jelas halalnya dikasih label halal. Nah kalau belum ada label halalnya, apa mesti haram? Nah, ini kan masih rancu ya. Ya, masih rancu. Karena di kita ini tidak seperti negara-negara tetangga. Singapura yang notabene mayoritas non muslim, tapi restoran-restoran di sana itu dikasih label restoran muslim
halal. Ya. Jadi nggak takut nggak laku. Karena kalau sudah ditulis restoran Muslim halal, non Muslim makan nggak di situ? Makan, iya. Ya. Kalau restoran non Muslim, ya, haram bagi Muslim, orang Islam makan nggak ke situ? Enggak. Jadi dari sisi keuntungannya itu warung tidak dirugikan. Ya. Karena kalau sudah ditulis warung Muslim halal, berarti orang non Muslim boleh ke situ. Yang tidak boleh itu justru kalau tidak ada label warung Muslim halal. Di Indonesia ada nggak? Mentang-mentang mayoritas Islam, nggak ada warung Muslim halal. Ya. Sehingga kadang-kadang remeng-remeng. Ya. Kita suka ketemu. Ya. Ini warungnya orang Islam atau warungnya orang luar Islam. Ya. Ya. Saya pernah di satu warung, ya deretan warung-warung Islam, ya, di daerah mana waktu itu ya. Saya masuk, ya. Begitu sudah disendokin nasi, itu ditawarin, kan saya tanya, ini daging apa, ini daging apa, ini ayam goreng, ini rendang, ini suike. Wah, ada suike. Tahu Pak suike? Kodok goreng. Hah? Oh, kalau kodok goreng apa itu? Ya. Ya. Ya mungkin sama kali ya. Ya. Nah, saya jadi sanksi. Aduh, mohon maaf, saya nggak jadi pesan makanan gitu. Karena ternyata ini warung disiapkan untuk non Muslim. Memang mayoritas di situ adalah Chinese. Ya. Chinese yang tentu non Muslim, karena Chinese sekarang juga banyak yang Muslim. Akhirnya saya batalkan pesan makanan itu. Nah, harusnya ya, himbauan dari majelis ulama, warung-warung orang Islam mulai dikasih label warung Muslim halal 100%. Sehingga nanti warung-warung yang di situ jual makanan yang haram secara hukum Islam, dia tidak akan menempeli label-label halal. Karena kan memang ngerancu kita. Misalnya makanan kita itu ada yang nama makanannya masih ada unsur babi, padahal makanannya sudah tidak ada babi. Babi itu bahasa orang Taiwan apa Tiongkok itu ba, ya. Ba itu babi, ya. Berarti bakso itu, ya, soto daging babi. Bakwan, ya, berarti gorengan yang ada campuran daging babi. Bakmi berarti mie yang campuran rajangan dagingnya daging babi. Apalagi bakpao, nah, itu ada campurannya daging babi. Itu asli, nama aslinya itu bak itu ya dari babi. Tapi karena sudah ke Indonesia yang dagang orang Islam, maka daging babinya sudah hilang, tapi namanya tetap ada, tetap aja namanya bakwan. Iya, bakso, bakmi, bakpao. Itu B yang tidak ada M-nya. Kalau B depannya ada M-nya, jadi perempuan Jawa. Ya, ya. Bakmi, bakmina. Itu ada M-nya. Nah, ini menjadi sesuatu yang rancu sampai hari ini. Ya. Kalau misalnya mau diganti nama bakso, mau diganti apa? Ya. Soto daging sapi misalnya gitu ya. Menjadi asing karena sudah menjadi nama paten. Ya. Sehingga misalnya
Ada orang dagang bakso yang dagingnya campur babi, ya nggak salah, emang namanya juga ya soto yang ada daging babi ya, secara nama ya. Tapi kalau didagangkan di kalangan umat Islam ya tentu itu menyalahi aturan. Karena ada aturan yang tertulis, ada juga aturan yang tidak tertulis. Nah, ini contoh. Atau seperti yang pernah saya sampaikan ya, sekarang ini kadang-kadang suka ada pengkaburan nama ya. Misalnya kecap itu halal apa haram? Halal, tapi dikasih merek kecap cap babi ya. Halal apa haram? Ya. Kecapnya halal, mereknya haram, tapi sengaja ditempelin supaya orang kabur ya. Orang kabur terhadap merek kecap yang dimaksud. Satu lagi ya, minuman ya, anggur cap Pak Haji topinya miring. Nah, ada Pak Hajinya, gambarnya Pak Haji pakai topi putih tapi miring topinya. Iya. Nah, Arab anggur cap topi haji. Ya. Coba. Ya. Halal apa haram? Tetap aja haram. Yang halal apanya? Mereknya doang. Nah ini ada rancu, ya, perancuan yang sengaja dibuat supaya nanti kemudian umat ini ada ketidakjelasan, lalu melakukan hal-hal yang haram yang terus-menerus. Ketika hal haram itu terus-menerus menjadi pembiasaan, seolah-olah yang haram itu menjadi halal. Ya seperti misalnya orang dagang minuman keras, ini kan sesungguhnya kan larangan. Secara agama larangan, secara hukum negara juga larangan. Kan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Tapi karena terjadi berulang-ulang dan kita menyaksikan setiap hari, yang haram itu seolah-olah menjadi halal. Nah ini yang terjadi di kita ya. Jadi masih banyak yang menjadi PR buat kita ya, supaya kemudian umat Islam ke depannya itu tahu persis mana yang halal dikonsumsi dan mana yang haram dikonsumsi. Nah, kalau minuman itu sudah dielak, sudah dibuat merek ya, kemudian sebagai promosinya ada tulisan non alkohol atau alkohol 0% ya. Nah, apakah betul demikian? Atau ini hanya satu cara supaya orang Islam mau beli? Padahal sekalipun tidak ada alkoholnya, kalau judulnya merek minuman keras yang sudah diakui secara nasional itu judul merek minuman keras, maka tetap aja hukumnya haram. Sekalipun dipasang merek cap topi Pak Haji, karena ini barang haram, tetap aja hukumnya haram. Tetapi kemudian orang yang terbiasa mengkonsumsi itu, dia beranggapan bahwa itu seperti minuman yang halal. Sehingga orang yang meyakini bahwa barang haram itu dihukumi halal, maka dia sudah mendekati kepada perbuatan kafir ya, mengingkari hukum Allah, hukum haram, tapi kemudian dilabeli hukum halal. Karena itu menjadi lebih berat ya, lebih berat orang yang minum minuman obat-obat yang sudah bermerek dibanding dengan minuman yang memang itu berangkat dari alam. Apalagi kemudian dia telah berpendapat orang non alkohol sih atau 0% alkoholnya ya, maka halal itu. Nah, yang seperti itu ya, idza istahalla ma huwa haramun bil ijma', apabila orang menghalalkan sesuatu yang haram secara ya, secara qat'i, secara keputusan agama, sara kafiron, maka dia bisa jatuh pada perilaku perbuatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Qala al-faqih, berkata Imam al-faqih radhiyallahu taala anhu,
semoga Allah Ta'ala ridho kepadanya. Haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Fadl, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Imam Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Kasir bin Hisham, menceritakan kepada kami Imam Kasir bin Hisham. An Ja'far bin Barqan, dari Imam Ja'far bin Barqan. An Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. An Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Ta'ala ridho kepadanya. Qama, Sayyidina Utsman berdiri, khatiban, menjadi khatib. Qala faqala, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. Ayyuhan nas, ay sekalian umat manusia, ittaqul khamra, takutlah kalian kepada khamr, minuman keras. Fa innaha ummul khaba'isi, karena sesungguhnya khamr itu sumber kejahatan. Wa inna rajulan, dan sesungguhnya ada seorang laki-laki, mimman, dari orang kana qablakum, yang hidup sebelum kalian, minal ibadi, dari kalangan orang ahli ibadah. Kana adalah ia yakhtalifu ilal masjidi, dia sering bolak-balik ke tempat sujudnya, ke tempat ibadah. Falaqiyathu imra'atun, maka menemui kepada seorang laki-laki ini seorang perempuan, su'un, yang buruk akhlaknya. Fa'amarat, lalu kemudian memerintahkan itu perempuan, jariyataha, kepada pembantunya. Fa'adkhalathu, kemudian memasukkan itu perempuan, ya, kepada laki-laki tersebut, al-manzilah, ke dalam rumahnya. Jadi istilahnya dijebak, ya. Ini orang laki-laki ahli ibadah, biasa mondar-mandir ke masjid. Lalu kemudian, ya, ketika jalan pulang dari masjid ditegur sama perempuan cakep, ya. Perempuan cakep, pakaiannya kaos itu singlet, ya, celananya ya cuman 5 cm dari atas paha, ya, bukan 5 cm dari dengkul, ya. Kan kadang-kadang mata kita suka kebentur yang begitu, ya, ya, kan jadi serba salah. Nggak dilihat barang bagus, dilihat takut dosa, ya. Saya kemarin mau jalan ngaji subuh begitu, ya, nyimpangin tuh tukang ojek bawa perempuan, pakainya celana segini, ya, di lampu merah berhenti persis depan saya. Nah, mata ini jadi gatel, Pak. Ya Allah, jadi gatel mata ini. Kata setan, barang bagus lumayan, kata iman, dosa gitu. Jadi gatal tuh mata. Nah, ini perempuan menjebak itu anak laki-laki, ya. Kemudian disuruh mampir ke rumahnya, ya. Sesudah mampir ke rumahnya, lalu si perempuan itu perintah kepada pembantunya untuk ngunci pintu. Nah, dikunci pintunya, ditutup. Sudah tuh. Sesudah gitu, fa'aghlaqatil baba, kemudian dikunci pintunya. Wa indaha natiyatun min khamrin, di dalam rumah perempuan itu, ya, ya, ada sebotol minuman, ya, ya. Ada lagunya, ya, ya, gara-gara minuman kamu jalan sempoyongan, gitu, ya. Ya. Ada sebotol minuman nyantel, ya, di kapstoknya, natiyatun min khamrin, ya. Sering dengar jadi masuk di kuping, kan, gitu, ya. Ada lagi yang tutupan botolmu, gitu, ya. Ya, emang suara tiap hari sering dengar, ya, mau nggak mau ya masuk kuping kita. Ya Allah. Nah, itu. Wa indaha sabiyyun,
Dan di dalam rumah itu ada anak laki-laki kecil. Faqalat, kemudian berkata itu perempuan lahu kepada si laki-laki yang ahli ibadah tapi culun lah caranya gitu. La tufariqni, kamu tidak bisa berpisah dariku, kamu tidak bisa keluar dari sini hatta tashraba ka'san min hadzal khamri, kecuali kamu mencicipi satu gelas ini minuman. Wa tawaqa'ani, atau kamu menggauli saya. Au taqtula hadzal sabiyya, atau kamu bunuh anak kecil ini. Ya. Kamu pilih 3 pekerjaan. Ya, satu, minum minuman ini seger nih minuman nih. Atau kamu menggauli saya, atau kamu bunuh anak kecil ini. Pilih mana tuh? Salah satu dari 3. Baru kamu bisa keluar. Apa yang terjadi? Wa illa sihtu, ya, yakni sorohtu, ya. Kalau kamu tidak mau, aku akan teriak. Yakni sorohtu, aku akan menjerit. Wa qultu, dan aku akan berkata dalam jeritku, dakhala alayya fi baiti, ini orang sengaja masuk ke rumahku, mau memperkosaku. Famanil ladzi yusaddiquka, maka siapa yang percaya sama kamu? Hebat kata perempuan. Mas, ini mas, mampir gitu. Saya bikinin kopi. Dasar colon, masuk aja dia. Begitu masuk, dikunci pintunya. Udah dikunci. Ayo pilih. Ada 3 nih. Kalau kamu melakukan salah satu dari 3, kamu boleh keluar. Tapi kalau enggak, saya teriakin. Kamu mau bikin, ya, mau bikin malu saya. Sebab kalau saya teriak sementara kamu sudah ada dalam rumahku, siapa yang mau percaya sama kamu? Fadha'afa ar-rajulu, maka gemeter itu anak laki-laki inda dzalika, terhadap hal itu. Bayangkan, belum pernah melakukan 3 hal yang diperintahkan. Tapi kalau tidak melakukan, ya, dia akan diteriaki, ya, teriaki maling atau diteriaki mau memperkosa, ya, yang kemudian dia bisa dipukulin orang dari luar sehingga mati. Waqala, dan dia berkata, amal fahishatu fala atiyaha, adapun perbuatan keji, yaitu berbuat zina, maka aku tidak akan mengerjakannya. Wa amman nafsu fala aqtuluha, dan adapun mengenai jiwa ini anak kecil, aku tidak akan membunuhnya. Fasyariba ka'san minal khamri, aku milih yang ringan, kata dia begitu, ya. Berbuat zina, ya, takut dosa, ya, membunuh anak kecil takut dosa. Udah yang ringan aja dah, minum itu aja dah, minum itu, ya. Padahal itu biangnya tadi ummul fahisyah. Fasyariba ka'san minal khamri, lalu dia minum 1 gelas. Faqala zidini, minum segelas kurangan. Sini tambahin lagi. Fazadathu, kemudian dia menambahkan lagi kepada laki-laki itu. Nah, mabok. Orang nggak pernah minum, kemudian minum, mabok. Fawallahi ma baraha hatta waqa'al mar'atu wa qatala as-sabiyyah. Kata Sayyidina Utsman, demi Allah tiada berhenti itu anak laki-laki sehingga dia menggauli itu perempuan dan membunuh itu anak bayi, anak kecil. Jadi sesudah rada sempoyongan, itu perempuan buka baju. Bagaimana dah? Lah dia keadaan, ya, nggak sadar, akhirnya digauli. Sesudah digauli, dia sudah mulai rada-rada sadar,
Itu perempuan ngomong, bang, tuh ada anak kecil yang lihat perbuatan kita. Anak kecil pasti jujur dia. Nah, ntar lapor sama orang-orang, kamu udah zinain saya. Akhirnya dia nggak sadar juga, dibunuh itu anak laki-laki. Masya Allah. Gara-gara minum sebotol minuman. Kembali nyanyian lagi nih ya. Akhirnya perempuan itu dizinai karena takut anak laki-laki itu mengetahui laporan pada orang lain, akhirnya dibunuh. Ya, maka ini sumber kekacauan itu dari ya, minuman. Lebih dari itu ya sejenisnya yang memabokkan, ya termasuk morfin, ganja, sabu-sabu dan yang lain. Ya. Itu sumber kehancuran. Lalu apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman? Qala Utsman, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, "Fastaribuha, maka hindari ya minuman keras. Fa innaha ummul khaba'isi, karena minuman keras itu adalah pokok atau sumber dari semua kejahatan. Wa innahu, dan sesungguhnya ia, wallahi, demi Allah, la yajtami'ul imanu, tiada berhimpun al-imanu wal khamru, dan khamr, fi qalbi rajulin, dalam hati seseorang, illa yushiku ahaduhuma, kecuali hampir-hampir salah satu dari keduanya ayyadhaba bil akhari, untuk mengusir kepada yang lain. Jadi iman dan mabok itu nggak akan menyatu ya. Kalau orang mabok berarti imannya keluar, hilang ya. Kalau orang punya iman maka dia tidak akan mabok. Siapa yang ngomong begitu? Sayyidina Utsman. Yakni anna syaribal khamri, bahwasanya orang yang minum khamr, idza sakara, apabila dia mabok, ya jadi ala lisani, berlaku atas lisannya, ala lisanihi, berlaku terjadi pada mulutnya kalimatul kufri, kalimat-kalimat kafir ya. Orang kalau mendem mabok ya omongannya enggak kekontrol, ngoceh bahasa kita, kalimatul kufri. Wa yata'awadu, dan menjadi terbiasa, setiap mabok dia ngoceh, mabok dia ngoceh ya. Akhirnya ya, ocehannya itu sampai menjadikan sebab keluar dari agama. Apa itu orang beragama, anu dan sebagainya, mabok saja dia ya. Ngomong lagi, tuh ngaji, ceramah, nasihatin orang, kayak udah bener sendiri tuh, dan sebagainya. Itu pasti keluar kalimat-kalimat seperti itu. Yata'awadu, berulang-ulang kembali dari lisannya kalimatul kufri, bidzalika, dengan hal itu, yaitu dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kekafiran. Wa yakhafu, dan takut ya, inda mautihi, saat kematiannya, ayyajriya ala lisanihi kalimatul kufri, yang dikhawatirkan ya, saat kematiannya, karena dia sudah terbiasa ngomong kalimat-kalimat kekafiran, ketika dia mati yang terucap dari lisannya adalah kalimat kufur. Lagi ngomong nggak tahu apa, nggak jelas, berbakbuk, mangap, mendelik ya, mati ya. Umpamanya begitu ya, mangap, mendelik, mati. Fa yakhruju minad dunya 'alal kafiri, maka berarti dia keluar dari kehidupan dunia menuju pada kematian, alal kufri, atas kekafiran. Fayabqa fin nari abadan ya, maka dia akan kekal berada di dalam neraka. Dia menetap dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Li'anna aksara, karena bahwasanya kebanyakan, ma yanzi'ul imanu, apa-apa yang bisa mencabut iman, minal abdi, dari seorang hamba, innama yanzi'u inda mautihi, sesungguhnya mencabutnya iman itu saat kematiannya. Maka pantas orang kalau sedang nazak, sedang sakaratul maut,
kudu ditemenin, kudu dibimbing, ya. Dibimbing minimal kalimat Allah, Allah, Allah. Dibimbing begitu aja, suruh nyebut aja, ya. Kalimat Allah nggak bisa, nyebut Pak, but, ya, omongannya but, ya. Ya. Wadzalika bisababi dzunubihi, dan itulah yang menjadikan sebab dosa bagi dirinya, allati fa'alaha, apa yang dia perbuat, fi hayatihi, pada saat hidupnya. Fayabqa, maka dia selamanya fi hasratin, dalam kerugian, wa nadamatin, dan dalam penyesalan. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita ya sering melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, ya. Orang-orang yang dia terbiasa dengan obat-obat terlarang, minum-minuman keras, itu biasanya omongannya itu tidak terkontrol, ya. Ngerecoh, ngaco, ya, ngoceh, ya. Ngocehnya itu macam-macam dah. Kalau minum makan kecubung mah tergantung saat makan. Nanti ngocehnya ya di saat dia makan. Katanya begitu. Dulu kan masih bocah suka nyari rumput di sawah, terus ya ketemu buah kecubung, dikira terong, disuruh makan, nggak taunya mabuk, mendem. Nah, kadang kita melihat orang itu dari muda sampai tua biasa minum, ya, minum-minuman yang terlarang. Akhirnya omongannya yang ngaco, ya. Tutur kata bahasanya ngaco. Sehingga di saat normal tidak sedang terpengaruh obat, omongannya juga menjadi ngaco, karena dia sudah biasa ngomongan ngaco. Ya, kalau orang luar Islam itu bukan urusan kita, tapi kalau saudara kita sesama muslim, kan tugas kita mengingatkan kepada mereka, mengajari supaya kemudian ya dia menghentikan itu, sehingga dia mampu mengontrol lisannya dari tutur kata dan bahasa yang tidak benar, sehingga yang keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang baik, yang bisa menyelamatkan dirinya saat nanti datang kematian. Masih ada waktu, ya, barangkali ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Gus Miftah mabok apa enggak? Ya, ya, mabok itu ada mabok mendem, tadi mabok minuman, ada mabok yang lain, ya. Misalnya orang sedang mabok janda, maka ya bahasanya ya janda melulu, ya. Wah, mabok janda dia, nggak tahu janda mana yang dia bikin mabok, ya. Nah, mabok dia. Ada orang mabok jabatan, ya. Orang mabok jabatan itu sesudah dia dapat jabatan nggak pernah mau meninggalkan jabatannya, bagaimanapun caranya. Jangankan dengan cara yang halal, dengan cara yang haram saja dia masih kerjakan. Yang penting jabatan saya tidak lepas dari diri saya. Nah, itu namanya mabok jabatan. Begitu pula ada orang mabok popularitas. Ada mabok popularitas. Nah, yang dimaksud tadi barangkali yang terakhir ini. Orang kalau sudah punya popularitas yang tinggi, maka kadang-kadang omongannya tidak terkontrol. Karena apa? Menganggap orang lain itu kecil, dan menganggap orang lain itu bisa dibayar, ya. Karena itu kemudian ngomongnya kebablasan, sak kepenake dewek, kan begitu. Nah, ini hati-hati. Popularitas itu kadang-kadang bisa menjatuhkan diri kita. Maka tetap harus berhati-hati. Ya, mungkin siapa jadi Gus Miftah, mungkin gus-gus yang lain, bahkan mungkin kalangan ulama yang lain, atau bahkan mungkin kalangan habaib yang di situ ada oknumnya. Nah, bisa jadi kemudian dia jatuh oleh popularitas dirinya, ya. Maka jangan buru-buru seneng kalau jadi orang
terkenal. Saya dulu diingetin sama guru saya, ya, jangan cari popularitas, ya, jangan buru-buru seneng kalau banyak dikenal orang, karena nanti hidupmu susah. Susah mengatur waktu untuk dirinya dan keluarganya, susah untuk bisa menempatkan mana konsumsi publik, mana konsumsi keluarga. Kalau sudah terkenal kan waktu untuk keluarga menjadi kurang, ya. Waktu istirahat menjadi kurang, tenaga banyak terpakai. Sementara badan ini harus ada istirahatnya. Istirahatnya kurang, tetap dipaksa untuk melayani orang lain. Ujung-ujungnya jebol juga, ya. Nah, itu kadang begitu. Maka kita harus berhati-hati. Kalau bahasa saya, orang ngomong itu sesuaikan dengan keadaan kita. Kalau kita ini posisinya di kelingking, ya, yang ngomongnya sekitar kelingking saja. Jangan kemudian kita ada di kelingking ngomongnya jempol, ketinggian, ya. Begitu kelihatan aslinya keropos, nggak ada, ya. Ngaku saya keturunan siapa itu, Mbah Kiai siapa gitu, ya. Ya, saya keturunan yang kesekian, ya. Begitu cucu cicitnya ada, dicari, ya, nggak ada yang namanya si Anu keturunan Anu, nggak sampai ke siapa namanya, Mbah siapa yang dari Jogja, yang dari Surabaya itu, ya, Ki Ageng siapa itu kan, ya. Begitu ditelusuri, ini Gus ini ternyata nggak sampai ke sana, ya. Iya, ya Allah. Nah, maka ya sudahlah, kita bicara yang sesuai dengan kapasitas kita. Kita bisanya cuman baca Fatihah ditiup di akhir, ya. Udah, mudah-mudahan lewat ini wasilah ini sembuh dah. Nggak usah bicara tinggi-tinggi, wah ini disantet ini anu nih. Padahal nggak tahu, ya. Itu bahaya. Kan pernah kejadian di daerah sini, ya. Orang ini datang ke sebut orang dianggap mengerti, terus sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh, kata Ustadz ini, oh ini disantet kamu sama saudara kamu. Akhirnya ya perang Baratayuda sama saudaranya, Masya Allah. Padahal belum tentu apa yang dituduhkan sesuai dengan kenyataan. Maka kita jangan pernah mabok apapun, ya. Karena mabok itu berarti berlebihan. Mabok duit bagus nggak? Ya kalau duitnya cuma selembar 2 lembar, pingin banyak, akhirnya koran kertas diguntingin selebar duit, ya, lalu dikaretin 10 lembar, ya. Ini duit saya, itu mabok duit itu, ya. Ada dulu temannya Pak Haji Tain yang begitu, ya. Gara-gara jadi bos kaya, tiba-tiba ambruk usahanya, stres, ya, Pak Haji Tain. Udah lupa kali beliau. Terus kemana-mana dia pegang kertas koran, dipotongin, dikaretin. Saya ingat ini duit saya banyak nih, gara-gara mabok duit, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi